Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini memilih untuk berkorban. Memilih untuk berkorban ini kalau kita lihat secara mendalam adalah kerelaan seseorang untuk menerima tanggung jawab apapun resikonya. Sakit, mati, dihina, disiksa, dicerca, dianiaya. Memilih untuk berkorban, tidak mengelak, tidak berupaya melarikan diri dari tanggung jawab. Ini kalau kita memilih untuk berkorban. Sebab beda dengan memilih untuk mengorbankan. Memilih untuk mengorbankan akan menggunakan segala cara dan menghalalkan segala cara untuk mengorbankan pihak lain, orang lain demi kepentingan tertentu. Karena dia ingin supaya mendapatkan sesuatu, maka dia berupaya untuk orang yang ada di sekitarnya disingkirkan. Itu memilih mengorbankan. Itu tidak terjadi di kapal. Dia hanya terjadi di California. Karena California itu tindakan kekerasan terhadap humanisme ataupun juga kemanusiaan itu merajalela. Kapan itu baik-baik saja? Bapak Ibu saudara-saudara, lebih dalam kita memahami firman Tuhan ini, ada kata-kata bijak yang bilang begini. Catat baik-baik. Kita ini hanya sebatas hamba, bukan penentu nasib siapapun. Jangan terlalu lantang menghakimi permasalahan hidup orang lain, sementara masalah hidupmu tetap terpampang di matamu. Jangan sibuk mencampuri urusan yang bukan urusanmu, sedangkan urusan hidupmu, rumahmu belum tertata dan masih berantakan. Ini kata-kata hikmah yang memberi pesan kepada kita bahwa kita memulai dari diri sendiri, membenahi diri sendiri sebelum mengkritisi, sebelum mengurus, sebelum mencampuri urusan orang lain. Kita beres dulu. Nanti kita urus orang lain, maka kita berantakan, kita lebih rusak, lebih buruk. Akhirnya apa? Orang bilang masalah di laut jangan bawa ke darat. Masalah di rumah tangga jangan bawa ke gereja atau jangan bawa ke pemerintahan. Kata-kata hikmat berpesan untuk saudara dan saya seperti itu. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Pada peringatan Minggu Sengsara ke-6, tema ini datang menyapa saya dan saudara. Menyapa hati kita yang masih bergumul dengan berbagai kepentingan. Yang karena kepentingan uangkah atau jabatankah atau apakah, mengorbankan sesama demi kepentingan itu, demi kepuasan itu. Yang lebih rusak, mengorbankan Tuhan untuk kepuasan hidup sebagai orang-orang dalam kehidupan. Korbankan Tuhan untuk dapat jabatan, korbankan Tuhan untuk dapat uang, atau untuk dapat yang mahal. Bapak Ibu saudara-saudara, lagaknya tidak terlalu sulit dipahami.
Orang yang suka korbankan orang lain demi kepentingannya begini. Ada satu pepatah tua yang dulu almarhum Pitaloh masih dalam kepemimpinannya sering dipakai. Beliau bilang begini, pura-pura mencari ayam, ekor mata di anak orang. Ulang kok. Pura-pura mencari ayam, ekor mata di anak orang. Artinya ayam tidak ada di situ, tapi karena orang pun anak manis duduk di sana dan selalu menjadi idamannya, ayam tidak ada pun juga dicari ayam di depan atau di rumah itu, di sekitar halaman itu. Memang dia tunjukkan kesetiaannya, dia tunjukkan keseriusannya, tetapi dengan berpura-pura beralasan yang lain, dia tunjukkan pekerjaannya, dia tunjukkan andilnya, tetapi sasarannya bukan itu tapi ini. Bukan misi tapi mini, atau bukan karena kebenaran tetapi karena uang. Itu pura-pura mencari ayam ekor mata di anak orang. Dan prinsip seperti ini Bapak Ibu Saudara akan merusak dan menunjukkan karakter-karakter kehidupan ke depan menjadi karakter-karakter yang tidak berwibawa. Bapak Ibu Saudara, karena itu jangan pernah mencari benarmu, tetapi carilah salahmu, dan jika salahmu ketemu, benarkanlah salahmu. Ingat, mulut orang bebal terkadang terlalu sempurna dalam koreksi, tetapi terlalu bodoh dalam introspeksi. Lihat diri sebelum lihat orang lain, itu orang beriman. Tema ini memberi pesan kuat kepada saudara dan saya tentang nilai suatu pengorbanan yang lahir dari ketulusan, yang diletakkan atas dasar cinta kasih Allah pada dunia yang rusak oleh kuasa dosa. Pengorbanan anak tunggal dilihat Allah sebagai pilihan yang tepat untuk menyelamatkan umat kepunyaannya. Memilih untuk berkorban adalah cara Allah Bapa memulihkan dunia yang luka. Dalam bacaan hari ini ada 3 bagian teks yang diuraikan, namun ketiganya berkaitan satu dengan yang lain. Teks ini dibuka dengan pernyataan Yesus tentang penderitaan yang akan ia hadapi dan jalani. 2 hari lagi ia akan hadapi dan jalani. Ia baru saja melewati rangkaian pelayanan panjang, dan dalam kesadaran diri Yesus tahu bahwa jalan penderitaan yang akan ia hadapi semakin dekat. Ia berkata kepada murid-muridnya, dan 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pernyataan ini keluar dari mulut Yesus sendiri di hari-hari terakhir bersama para muridnya. Ini bukan sekedar sebuah pemberitahuan tentang jalan sengsara yang akan segera Yesus lewati, tetapi juga pesannya yang meneguhkan para muridnya tentang nilai sebuah pengorbanan. Besarnya dosa yang dilakukan manusia dengan Allah maupun dengan ciptaan lainnya. Tidak ada korban penebusan yang pantas disembelih untuk menghapus dosa manusia. Satu-satunya cara yang dapat menyucikan kehidupan dunia adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda itu. Dialah Yesus. Dia memilih berkorban ganti manusia yang harus dikorbankan.
Setelah Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang jalan salib yang semakin dekat itu, penulis Injil Matius menempatkan dua teks berikutnya sebagai respon para pengikut Yesus atas berita tersebut. Respon pertama dari seorang perempuan di Betania yang datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ia mengurapi kepala Yesus dengan minyak itu. Bagi perempuan ini tidak ada lagi kesempatan yang akan ia dapatkan untuk melakukan sesuatu yang paling berharga dari dirinya untuk Yesus. Pernyataan Yesus yang menyebut waktunya semakin dekat membuat perempuan ini tidak memiliki waktu yang luas untuk berpikir apalagi mencari alternatif hal berharga yang lainnya selain minyak wangi dalam buli-buli pualam yang ia miliki itu. Itu satu-satunya yang paling berharga dan itu yang ada padanya. Ia melepaskan itu untuk Yesus. Tindakan ini tidak lahir tanpa alasan. Bisa jadi ia adalah satu perempuan dari sekian perempuan yang telah mengalami pemulihan dari pelayanan Yesus sebelumnya, sehingga memilih datang kepada Yesus dan mencurahkan minyak wangi mahal itu di kepala Yesus. Dengan tidak tanggung-tanggung ia melakukan sebagai persembahannya pada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tindakan perempuan ini ternyata menimbulkan penolakan di kalangan para murid. Bagi mereka minyak wangi yang mahal itu, jika dijual uangnya dapat menolong orang miskin, ini hanya alasan, sasarannya lain. Para murid hanya menempatkan orang miskin sebagai alasan untuk menolak tindakan perempuan itu. Padahal jika sebagai alasan untuk menolak tindakan perempuan itu, padahal jika disetujui, uang hasil penjualan minyak wangi yang mahal itu dapat saja dimanipulasi, dikorupsi untuk kepentingan tertentu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang perempuan ini lakukan bagi Yesus bukan sebuah tindakan pemborosan, bukan pula sebuah upaya pencitraan. Ini justru perbuatan baik yang ditunjukkan dalam ketulusan di penghujung waktu dalam kebersamaan dengan Yesus. Yesus menghargai tindakan perempuan ini, tetapi di saat yang sama ia juga ditolak, tidak menolak perhatian terhadap orang miskin. Ia dituduh ia menolak perhatian untuk orang miskin. Murid-murid bilang, kalau saja guru, kalau saja kita terima itu minyak, tidak dituangkan dan kita jual, orang banyak, orang miskin di sana kita bisa layani dengan baik. Tapi Yesus tahu apa yang ada di hati mereka, para murid. Yesus tidak melayani untuk kemudian salah digunakan apa ya sasaran atau kegunaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka, tetapi para murid makin juga mencari-cari hal dalam persekutuan atau dalam kebersamaan dengan mereka. Ada yang pakai cara seperti itu. Ada juga di antara mereka yang berupaya mengkhianati gurunya. Dan pengkhianat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering tidak datang dari kubu luar atau dari luar,
Pengkhianatan yang terjadi dalam bacaan ini adalah murid Yesus sendiri yang kemudian diam-diam bangkit dan pergi bertemu dengan kepala-kepala imam untuk menjual Yesus demi kepentingan rupiah 30 perak. Jadi bukan dari kalangan pengikut, dari barisan. Contoh kalau kita di Jemaat Ebenezer, dari majelis mengkhianati, saling mengkhianati. Jemaat sebenarnya aman. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, dan ini terlihat dari respon Yudas Iskariot yang ketika itu duduk bersama-sama di rumah Simon. Yudas Iskariot kemudian menghilang sebentar dan pergi bertemu dengan imam-imam kepala dan menjual Yesus, mengkhianati Yesus sebagai orang dekatnya. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus justru dilihat sebagai kesempatan meraup keuntungan bagi Yudas. Yudas diam-diam ia pergi dan juga bersekongkol dengan dan mengatur cara untuk menyerahkan Yesus dengan cara yang sangat mulus. Boleh kita katakan bahwa Yudas berakal mulus. Orang yang saya cium, itulah dia. Untuk menyerahkan Yesus yang adalah gurunya, untuk mengkhianatinya, dia pakai cara cium. Dan menjadi tanda bagi orang bagi kepala-kepala imam. Menjadi tanda mengorbankan Yesus dengan ciuman. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini minggu lalu ada yang bilang khotbah terlalu lama, jadi saya semoga habis ini. Di tengah dunia yang terus berubah, nilai pengorbanan makin mengalami krisis. Di tengah dunia kemajuan, nilai pengorbanan ini mengalami krisis. Sulit. Kecuali berupaya mengorbankan orang lain itu lebih maju. Tapi berkorban demi kepentingan umum, berkorban demi pelayanan Tuhan, berkorban demi kebaikan bersama. Singkirkan dulu yang itu. Demi kepentingan diri, kita bisa mengorbankan orang lain, bahkan juga mengorbankan Tuhan. Kepekaan dan solidaritas ikut terkikis di tengah-tengah tantangan zaman. Kita semulai sama dengan imam-imam kepala yang ketika jalan dan melihat ada orang yang turun ke Yeriko dan dirampok kemudian tertidur berlumuran dari situ, nem tenakum pahat. Kita sekarang lebih cenderung itu, tidak mau untuk tunjukkan solidaritas nyata kita seperti orang Samaria yang murah hati. Kita lebih memilih untuk kepentingan kita daripada merawat sesama yang sakit, yang lemah, yang terluka. Banyak orang terlihat berkorban tetapi sesungguhnya hanya kemunafikan. Banyak orang memilih berkorban tetapi dengan jalan yang dan cara yang keliru. Ketika teks ini menolong kita untuk memahami beberapa catatan refleksi. Yang pertama, Yesus memilih untuk berkorban
Karena kasihnya kepada dunia, ia melewati jalan hina penuh derita, melepaskan dan merelakan kemuliaannya, kekuasaannya, supaya kita yang hina, yang harus menderita, diangkat dan dipulihkan. Jalan pengorbanannya menjadi teladan bagi saudara dan saya. Yang kedua, perempuan yang mengurapi kepala Yesus menolong kita untuk belajar bahwa kesempatan untuk melayani Yesus tidak terlalu terbuka luas. Selagi masih ada kesempatan, lakukan saja yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tahu cara mengisi kembali minyak wangi dalam buli-buli yang telah kita lepaskan baginya. Yang ketiga, dari Yudas Iskariot kita belajar bahwa ketamakan dan cinta uang membuat kita justru akan mengorbankan orang lain. Sekalipun yang kita korbankan itu adalah orang-orang dekat kita. Yang terakhir, kata hikmat sebagai penutup, lebih baik dianggap bodoh tetapi paham betul bagaimana cara memanusiakan orang lain yang selalu menggunakan etika, daripada dianggap pintar tetapi pandai meremehkan orang lain dan rasa lebih tinggi dari semua. Bukan seberapa banyak asetmu, tetapi milikilah sikap hati yang memanusiakan orang yang lemah, agar kamu pantas dihormati. Amin.